Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai persahabatan dalam ketertarikan interpersonal. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Maharani. Saya Fida Aldila Sofia. Saya Sari Rahma Yulis. Dan saya Tengku Tasya Anggreni Sagita. Baiklah, kami akan mulai memasuki penjelasan materi. Yang pertama akan membahas mengenai hubungan ketertarikan interpersonal. Ketertarikan interpersonal menurut Baron dan Brain tahun 1997 adalah penilaian kita terhadap orang lain berdasarkan apakah kita menyukai orang tersebut ataukah sebaliknya. Ketertarikan interpersonal yang menentukan apakah kita akan menjalin hubungan interpersonal ataupun tidak. Jika terdapat ketertarikan, maka hubungan interpersonal akan dimulai, yang dimana proses hubungan interpersonal ini bersifat dangkal, yaitu pertukaran informasi sudah terjadi, tapi hanya sebatas informasi yang sifatnya umum, frekuensi pertemuan yang masih jarang, hingga aktivitas yang masih terbatas. Jika hubungan interpersonal dianggap cukup memuaskan, maka akan terjalin hubungan yang lebih lanjut atau sampai kepada tahap intim, yaitu seperti sudah adanya aspek saling terpengaruhi, membutuhkan satu dengan yang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan persahabatan di dalam hubungan ketertarikan interpersonal? Persahabatan adalah jenis hubungan afektif antara dua orang atau lebih yang melibatkan tingkat persahabatan, kepercayaan, dan keramahan tertentu. Hubungan persahabatan itu bersifat sukarela dan universal. Siapapun manusia di muka bumi ini pasti membutuhkan hubungan persahabatan. Dalam dunia persahabatan, terdapat sifat saling tolong-menolong, saling percaya, saling menghargai, saling menjaga rahasia satu sama lain, saling tidak suka mengkritik di ruang publik. Berbeda dengan hubungan persahabatan pada anak. Persahabatan pada remaja sudah jauh lebih kompleks, intens, dan luas. Persahabatan remaja ditandai dengan interaksi dalam beragam aktivitas. Hubungan yang intim dengan temannya yang memiliki jenis kelamin yang sama. Suka kumpul-kumpul menghabiskan sebagian waktunya bersama teman-teman. Dan mulai melakukan relasi dengan temannya yang berjenis kelamin berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana terbentuknya hubungan ketertarikan interpersonal. Nah, mengapa sih orang bisa tertarik kepada kita sehingga menimbulkan suatu hubungan persahabatan dengan kita? Karena ada beberapa hal yang membuat seorang individu memiliki ketertarikan terhadap individu lainnya. Hal tersebut antara lain, yang pertama, kesenangan. Orang lain tertarik pada kita karena kita diyakini dapat mendatangkan kesenangan. Lalu yang kedua, yaitu kesamaan. Interaksi dengan orang yang memiliki kesamaan akan membuat kita merasa aman dan nyaman. Ketiga, kedekatan. Penelitian menyatakan bahwa hubungan antara kedekatan dan ketertarikan ternyata diantarai oleh perasaan suka atau tidak suka. Bagi orang yang suka, kedekatan akan meningkatkan ketertarikan. Sedangkan bagi orang yang tidak suka, kedekatan justru akan meningkatkan ketidaksukaan. Lalu yang keempat, komplementasi atau saling melengkapi. Menurut Murstein, perkembangan hubungan interpersonal yang lebih erat lebih didasari oleh kebutuhan untuk saling melengkapi dalam hal peran. Lalu yang terakhir, daya tarik fisik. Ada beberapa sebab yang mungkin berhubungan dengan daya tarik fisik dan ketertarikan interpersonal. Yang pertama, mendapatkan kesenangan dengan melihat orang yang secara fisik lebih menarik. Lalu yang kedua, kecantikan atau kegantengan merupakan stereotip yang baik. Dan selanjutnya, kami akan membahas mengenai perkembangan dan penurunan suatu hubungan interpersonal. Seperti halnya siklus kehidupan manusia, suatu hubungan interpersonal pun mengalami perkembangan dan penurunan. Menurut teori 5 Stages of Relationship dari Levinger, ia menjelaskan tahapan perkembangan dan penurunan suatu hubungan interpersonal yang disingkat ABCDE. Yang pertama, ketertarikan yang diawali dengan adanya saling ketertarikan. Lalu yang kedua, pertumbuhan. Pada tahap ini, masing-masing pasangan sudah saling membuka diri, melakukan pertukaran informasi dan perasaan, serta masing-masing akhirnya saling membutuhkan dan ketergantungan. Ketiga, solidasi. Pada tahapan ini, suatu hubungan sudah lebih mantap, sudah saling memahami, konflik sudah dibahas, komitmen terhadap nilai-nilai bersama pun sudah terbentuk. Keempat, penurunan. Selain faktor internal, faktor eksternal seperti hadirnya orang ketiga, masalah ekonomi. Pada tahapan ini, konflik semakin mengeras, dan atribusi yang dilakukan sering kali memperparah situasi.
Lalu yang terakhir, putus atau ending. Jika tahapan sebelumnya tidak dapat diatasi dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan hubungan interpersonal itu kemudian berakhir. Seperti dalam teori Levenger, menyatakan konflik dan masalah akan timbul dalam hubungan persahabatan setiap orang dan akan ada pula masa-masa sulit untuk menjaga persahabatan agar tetap utuh. Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi konflik dan persahabatan. Faktor internal disebabkan oleh individu di dalam persahabatan itu sendiri, seperti salah paham di antara individu, perbedaan pendapat, dan sikap egois yang tidak ingin mengalah satu sama lain. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan luar, sebagai contoh, hadirnya orang baru yang merusak suatu persahabatan. Terkadang, hadirnya orang baru menimbulkan kecemburuan antara individu lainnya. Mereka merasa takut kehilangan sosok sahabat yang sangat berharga untuknya. Rasa takut tersebutlah yang menyebabkan terjadinya suatu konflik dalam persahabatan yang membuat hubungan persahabatan tersebut menjadi renggang. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik seringkali membawa dampak yang buruk dalam sebuah persahabatan, sehingga terpecah belahnya suatu hubungan persahabatan dan saling membenci satu sama lain. Namun, meskipun kamu dan sahabat sudah menjalani hubungan yang sangat dekat, tapi terkadang konflik pun tak dapat dihindari. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik dengan sahabat? Banyak orang yang memutuskan untuk menjauh dari sahabat agar konflik dapat segera diatasi. Tapi, itu bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi konflik dengan sahabat. Oleh karena itu, kami akan memaparkan beberapa strategi dalam menyelesaikan konflik interpersonal. Nah, yang pertama, memperlakukan orang lain dengan penuh hormat. Lalu yang kedua, menjaga intonasi pembicaraan tetap baik. Ketiga, mendengarkan secara aktif. Keempat, melakukan perspective taking, yaitu pemahaman yang baik terhadap apa yang orang lain pikirkan dan rasakan akan membantu kita dalam berkomunikasi. Nah, sampai di sini penjelasan dari kelompok kami tentang persahabatan dalam ketertarikan interpersonal. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.